Halo teman-teman, selamat pagi. Baik, di sini kita akan membahas tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipolek Sos Burhankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Perlu kita ketahui bersama, apa sih integrasi nasional itu? Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sementara itu, kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional memiliki arti secara politis dan antropologis. Yang pertama yaitu pengertian integrasi nasional secara politis adalah penyatuan bagian kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah nasional sehingga membentuk identitas nasional. Yang kedua yaitu pengertian integrasi nasional secara antropologis adalah penyesuaian unsur-unsur budaya yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Istilah integrasi di Indonesia sering disamakan dengan istilah pembaharuan ataupun asimilasi, padahal jelas kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Integrasi nasional diartikan sebagai integrasi kebudayaan, integrasi sosial, maupun pluralisme sosial. Sementara itu, pembaharuan adalah penyelesaian dua atau lebih mengenai unsur-unsur budaya yang berbeda ataupun bertentangan sehingga dibentuk menjadi suatu sistem kebudayaan yang selaras ataupun harmonis. Disimpulkan, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang sangat utuh ataupun memadukan masyarakat yang jumlahnya sangat banyak menjadi suatu bangsa. Masalah integrasi nasional di Indonesia ini sangatlah kompleks dan multidimensional. Maka dari itu, untuk mewujudkannya diperlukan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya, sebenarnya upaya untuk membangun keadilan, persatuan dan kesatuan bangsa adalah upaya untuk membangun dan membina stabilitas politik. Di samping itu, keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Menurut Mahfud MD, integrasi nasional dengan strategi yang sangat mantap sangatlah diperlukan demi terwujudnya integrasi nasional yang selama ini diharapkan oleh bangsa Indonesia. Karena pada hakikatnya integrasi nasional itu tidak lain menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diharapkan ataupun diinginkan. Melihat konflik-konflik yang terjadi di Ambon, Aceh, Kalimantan Barat, Papua, hal itu menunjukkan bahwa belum terwujudnya integrasi nasional yang selama ini diharapkan oleh bangsa Indonesia. Jika pada masa Orde Baru, ancaman integrasi nasional ini datang dari akumulasi kekecewaan dari daerah ke pusat ataupun konflik yang bersifat vertikal, maka dewasa ini konflik yang bersifat horizontal menjelma menjadi ancaman serius bagi integrasi nasional, yaitu kuatnya dominasi kekuatan politik otoriter selama 32 tahun oleh Soeharto sebagai pemaksa utama integrasi nasional yang menimbulkan kekhawatiran suatu bangsa atas kemampuan bangsa secara demokratis dalam mengelola konflik dan mengatasi konflik internal. Unsur-unsur diintegratif yang paling menonjol pada dewasa ini yaitu yang pertama, menonjolnya sikap ekstremitas, yang kedua, menurunnya kepercayaan sosial, yang ketiga, ambruknya nilai-nilai kemanusiaan. Unsur-unsur disintegratif itu dapat dihilangkan dengan cara melakukan proses transformasi konflik, yaitu memberikan energi positif kepada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut. Baik, kita lanjutkan yang kedua yaitu syarat-syarat integrasi nasional. Perlu kita ketahui bersama apa sajakah sih syarat-syarat keberhasilan suatu integrasi nasional. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, adanya keputusan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan ataupun dijadikan pedoman. Yang ketiga, nilai-nilai ataupun norma-norma tersebut dijadikan aturan baku dalam proses keberlangsungan integrasi nasional. Posisi silang Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dan dilalui oleh garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal itu menyebabkan posisi Indonesia menjadi sangat strategis.
Posisi silang Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, tetapi meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Yang pertama yaitu penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara yaitu Tiongkok dan India, dan daerah yang berpenduduk jarang di selatan yaitu Australia dan Selandia Baru. Yang kedua yaitu ideologi negara Indonesia berada di antara ideologi komunisme di utara yaitu Tiongkok dan ideologi liberalisme di selatan yaitu di Australia. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila Indonesia berada di antara demokrasi rakyat di utara yaitu Tiongkok dan demokrasi liberal di selatan yaitu di daerah Australia. Kemudian yang keempat yaitu sistem ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara yaitu di daerah Tiongkok dan sistem ekonomi kapitalis di selatan yaitu daerah Australia. Yang kelima yaitu masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat individualis. Yang kelima yaitu masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di daerah utara yaitu Tiongkok dan masyarakat individualis di daerah selatan yaitu di Australia. Selanjutnya yang keenam yaitu kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara yaitu berada di Tiongkok, India, Malaysia, Jepang dan Brunei Darussalam. Sementara kebudayaan barat berada di selatan yaitu di daerah Australia. Kemudian yang ketujuh yaitu pertahanan keamanan Indonesia berada di antara pertahanan kontinental berada di utara yaitu di daerah Tiongkok, India, Bangladesh dan Brunei Darussalam. Selanjutnya pertahanan maritim Indonesia berada di daerah barat, selatan, timur yaitu berada di daerah Inggris dan Amerika Serikat itu di daerah barat. Sementara Selandia Baru dan Tiongkok itu berada di daerah selatan dan Papua Nugini dan Timur Leste berada di daerah timur. Posisi silang Indonesia akan memberikan ancaman sekaligus potensi bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai potensi karena akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia dalam memajukan bangsa dan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai suatu negara yang tidak disepelekan perannya dalam memajukan bangsa dan perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang Indonesia ini akan menjadikan Indonesia menjadi tidak terbebas dari ancaman yang nantinya dapat memecah belah persatuan bangsa. Ancaman integrasi nasional ini bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman ini bersifat militer maupun non-militer. Baik, kita lanjutkan yang ketiga yaitu ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam. Ancaman terhadap negara ini berupa ancaman militer, yaitu pertahanan dan keamanan, dan ancaman yang bersifat non-militer, yaitu di bidang Ipolek Sosbud. Ancaman non-militer ini pada hakikatnya yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan di luar militer yang dinilai memiliki kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya yaitu berasal dari pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dalam bidang apa saja sih yang mengancam integrasi nasional itu, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap ekonomi, ancaman terhadap politik, ancaman terhadap sosial budaya, dan yang terakhir yaitu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ancaman terhadap ideologi. Indonesia sangat menolak tegas paham komunisme dan liberalisme. Akibat penolakan tersebut, tentu saja mendapat pengaruh dari negara-negara komunisme. Dapat dikatakan tidak dirasakan oleh Indonesia, kalaupun mendapat pengaruh itu sangat kecil ukurannya. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia terbebas dari paham lainnya, seperti pengaruh liberalisme. Nah, pada kali ini, globalisasi telah mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme akan menjadikan manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi ternyata globalisasi tersebut pada umumnya berdampak negatif. Yang pertama yaitu seperti gaya hidup meliputi kemewahan dan pergaulan bebas yang nantinya berujung pada seks bebas. Yang kedua yaitu cara bergaul seperti pelukan dan ciuman pipi di acara tertentu. Yang ketiga yaitu cara berpakaian seorang laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat yaitu acara-acara hiburan dengan musik yang cadas. Jika hal tersebut tidak bisa diatasi, maka akan memberikan ancaman bagi keberadaan bangsa yang sesungguhnya.
Selanjutnya yang kedua yaitu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman dari luar ini yaitu dilakukan oleh negara-negara tertentu untuk melakukan tekanan politik Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, blokade politik, merupakan ancaman yang bersifat non-militer yang berdimensi politik yang dilakukan oleh negara-negara tertentu untuk melakukan tekanan politik terhadap negara lainnya. Selain itu, separatisme merupakan bentuk ancaman bidang politik yang berasal dari dalam negeri. Separatisme ini menempuh pola perjuangan tanpa senjata dan tanpa perjuangan senjata. Separatisme menempuh pola perjuangan tanpa senjata dengan melakukan menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme ini sulit diatasi dengan menggunakan kekuatan militer. Jika hal itu tidak diatasi, maka akan mengakibatkan tingkat resiko besar terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut karena diakibatkan oleh pengaruh globalisasi. Bisa dikatakan tidak ada suatu negara yang memiliki kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa mengenal batas-batas wilayah. Globalisasi perekonomian ini mengharuskan penghapusan batas-batas wilayah dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ada pula pengaruh negatif globalisasi yang mengancam kedaulatan negara secara ekonomi. Yang pertama yaitu, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang yang berasal dari luar. Hal ini diakibatkan dari perdagangan bebas yang tanpa mengenal batas-batas wilayah. Hal ini akan mengakibatkan terdesaknya barang-barang lokal ataupun tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu, cepat atau lambat perekonomian di Indonesia akan dikuasai oleh negara asing. Tentunya karena semakin mudahnya negara asing menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga mereka akan menekan pemerintah dan bangsa Indonesia akan dijajah oleh negara investor. Yang ketiga yaitu timbulnya kesenjangan ekonomi yang tajam. Hal ini diakibatkan karena adanya persaingan bebas. Persaingan bebas ini akan menimbulkan pelaku ekonomi yang menang ataupun yang kalah. Pelaku ekonomi yang menang akan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton senantiasa yang tertindas. Yang keempat yaitu sektor-sektor ekonomi yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja pola padat karya semakin ditinggalkan. Hal ini akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini berasal dari luar maupun dalam negeri. Ancaman yang berasal dari dalam ini berupa isu-isu tentang kebodohan, kemiskinan, keterlatar-belakangan, upah minimal regional yang rendah, ataupun ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal permasalahan sehingga terjadinya separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tentunya hal tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Selanjutnya, ancaman dari luar ini berasal dari dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama yaitu munculnya gaya hidup yang konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme, artinya kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup yang tertinggi, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, narkoba, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu munculnya sikap individualisme. Artinya, sikap yang mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak ada maknanya dan tidak bermakna. Hal itu mengakibatkan ketidakpedulian terhadap orang lain, seperti selalu menghardik pengemis maupun pengamen. Yang keempat yaitu munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi dengan budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti cara berpakaian yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma yang sudah berlaku, seperti memakai rok mini dan laki-laki yang memakai anting. Selanjutnya yang kelima yaitu semakin mudarnya rasa gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial.
Yang keenam yaitu semakin lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, manusia tidak lagi takut dengan dosa. Nah, yaitu yang kelima, ancaman terhadap di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer ini berupa ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman militer ini adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa agresi, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata, sabotase, spionase, dan ancaman terhadap wilayah laut dan udara. Agresi suatu negara dapat dikatakan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, mempunyai bentuk-bentuk yang dimulai dari berskala besar hingga terendah dalam bentuk invasi militer. Invasi ini merupakan suatu bentuk agresi yang berskala besar yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia dengan persenjataan yang mutakhir. Indonesia sudah pernah mengalami pahitnya diinvasi oleh Belanda karena Belanda ingin menjajah Indonesia untuk kedua kalinya, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Bentuk lain ancaman militer yang berpeluang tinggi adalah pelanggaran wilayah, baik itu wilayah laut, darat, maupun udara. Ini merupakan konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga rentan terjadi pelanggaran wilayah. Ancaman bentuk lain itu berupa pemberontakan senjata. Pemberontakan senjata ini adalah ancaman yang menggunakan pihak-pihak dari dalam yang tidak jarang lagi mendapat kekuatan dari asing baik secara tertutup maupun terbuka. Contohnya yaitu gerakan Aceh Merdeka yang sudah diselesaikan secara damai dan Bintang Kejora di Papua yang masih saat ini bergejolak. Dalam sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami pemberontakan senjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, dan gerakan 30 SPKI. Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah objek yang vital dan instalasi yang strategis sehingga rentan terjadinya sabotase, maka dari itu harus dilindungi. Selain itu juga ada pada masa modern ini, spionase ini dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara. Spionase ini dilakukan secara tertutup melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sulit dideteksi. Ada pula yang lain yaitu aksi teror bersenjata yang merupakan bentuk ancaman terorisme yang menebarkan rasa ketakutan kepada masyarakat tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Selain itu pula ada juga gangguan di wilayah laut dan udara. Hal ini tentunya akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah laut dan udara. Kondisi geografi Indonesia yang memiliki wilayah laut dan udara yang terbentang pada perlintasan transportasi yang padat, hal itu akan mengakibatkan terjadinya gangguan di wilayah keamanan laut dan udara. Pertahanan nasional ini meliputi segala aspek Ipolek Sosbudhankam. Yang pertama yaitu ketahanan dalam aspek ideologi, yang kedua yaitu ketahanan dalam aspek politik, yang ketiga yaitu ketahanan dalam aspek ekonomi, yang keempat yaitu ketahanan dalam aspek sosial budaya, dan yang kelima yaitu ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi ini berisi konsep-konsep dasar mengenai cita-cita suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi ini dilihat dari nilai yang terkandungnya yang nantinya mampu memenuhi dan menjamin kehidupan masyarakat ataupun segala aspirasi. Ketahanan nasional ideologi ini memerlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila baik secara objektif maupun subjektif. Yang pertama itu pelaksanaan secara objektif adalah pelaksanaan nilai-nilai tersebut sesuai dengan yang tersurat dalam ideologi atau tidak lain yang tersirat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya dan segala suatu kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara. Sedangkan pelaksanaan subjektif ini adalah pelaksanaan nilai-nilai yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara pribadi,
sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya memperkuat ketahanan ideologi maka dilakukan langkah pembinaan. Yang pertama yaitu pengamalan Pancasila secara subjektif maupun objektif harus tetap dikembangkan dan ditingkatkan. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus diaktualisasikan nilai instrumentalnya yang nantinya akan mengarahkan dan memberikan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Yang ketiga yaitu sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat majemuk, upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, moralitas yang loyal dan bangga kepada bangsa dan negara. Selanjutnya yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI harus tetap dihayati dan diamalkan dalam setiap penyelenggaraan negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, dan diikuti oleh setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya tetap terjaga, serta tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia bisa terwujud. Selanjutnya yang kedua yaitu ketahanan dalam aspek politik. Politik ini berasal dari kata politik yang artinya berkuasa atau kekuasaan dan pemerintah, dan berasal pula dari kata polisi yang artinya kebijaksanaan. Ketahanan politik adalah kondisi dinamis kehidupan politik Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang berasal dari luar maupun dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Perwujudan ketahanan politik ini memerlukan kehidupan politik suatu negara yang sehat, dinamis, dan menjaga stabilitas politik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketahanan dalam aspek ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik itu produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa, serta usaha-usaha untuk meningkatkan taraf masyarakat. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan ekonomi Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kehidupan ekonomi bangsa dan negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Meningkatkan ketahanan ekonomi maka diperlukan langkah pembinaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem ekonomi Indonesia diharuskan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan, serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua yaitu sektor ekonomi dimantapkan dengan cara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan di antara sektor pertanian dan sektor perindustrian serta jasa. Yang keempat yaitu ketahanan dalam aspek sosial budaya. Istilah sosial budaya ini mencakup dua segi utama dalam kehidupan bersama manusia. Dalam segi sosialnya mengharuskan manusia dalam kegiatan kerjasama dan demi kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam segi budayanya, yaitu keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak pada tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Istilah sosial ini mengandung arti pergaulan manusia dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas yang nantinya menjadi unsur pemersatu. Sedangkan istilah budaya ini adalah suatu sistem nilai yang mencakup nilai karsa, cipta rasa, dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan dan menjadi kekuatan pendukung utama dalam menggerakkan kehidupan. Jadi, ketahanan sosial budaya ini adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia secara sosial budaya dalam menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang berasal dari luar maupun dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang nantinya membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah kesemestaan daya upaya seluruh masyarakat Indonesia dalam mengamankan dan mempertahankan Indonesia demi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Pertahanan dan keamanan Indonesia ini memiliki tujuan untuk mencapai keamanan Indonesia dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.
Untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia, maka masyarakat Indonesia perlu melakukan hal ini. Yang pertama yaitu memiliki semangat perjuangan dengan membentuk pola perjuangan non-fisik yang disertai dengan keuletan, ketangguhan, dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan yang berasal dari luar maupun dalam negeri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta tujuan nasional. Yang kedua yaitu sadar dan peduli akan pengaruh dari ancaman Ipolek Sesbudhanakam, hingga masyarakat Indonesia mengetahui apa saja sih pengaruh dari ancaman tersebut. Nah, setelah kita sudah mempelajari materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional, maka kali ini kita akan membahas materi tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama yaitu strategi dalam mengatasi ancaman non-militer Ipolek Sosbud, yang terdiri dari strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang ketiga yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang kedua yaitu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Yang pertama yaitu strategi dalam mengatasi ancaman non-militer Ipolek Sosbud. Globalisasi telah berpengaruh dalam semua bidang kehidupan, baik itu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Hal itu membuktikan bahwa adanya ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak hanya bersifat militer, tetapi bersifat non-militer tidak kalah bahayanya. Maka dari itu diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebatnya dengan strategi mengatasi ancaman militer. Pertahanan non-militer adalah segala upaya tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi informasi komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Dengan kata lain, sebagai subsistem pertahanan negara. Pertahanan non-militer ini memiliki kepentingan pertahanan, yaitu menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus memiliki sikap yang tegas dalam mengatasi ancaman yang datang dari luar sebagai wujud dari globalisasi. Hal itu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman yang bersifat non-militer. Berikut strategi yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi ancaman non-militer. Yang pertama yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik. Yang pertama yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. 4 hal tersebut dilakukan oleh negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya, dan sebagai acuan standar bagi negara-negara yang tergolong negara berkembang. Tidak jarang jika suatu negara tidak mengedepankan 4 hal tersebut dalam kehidupan politiknya. Karena jika hal tersebut, maka negara tersebut akan dikatakan sebagai musuh bersama, dan yang paling menyedihkan akan dikatakan sebagai terorisme dunia, serta akan diberikan sanksi embargo yang nantinya akan menimbulkan kekecewaan, kesengsaraan, kelaparan, dan konflik. Indonesia sudah pernah diembargo oleh Amerika Serikat dalam bidang militer dengan tidak memberikan suku cadang dalam pesawat F-16 dan bidang militer lainnya, karena pada saat itu Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar hak asasi manusia. Sanksi tersebut hanya diberlakukan kepada negara yang bukan sekutunya, sementara sekutunya dibiarkan begitu saja dalam melakukan pelanggaran atau direstui tindakannya. Seperti Israel yang banyak membunuh masyarakat Palestina dan menyerang Lebanon, tetap direstui tindakannya oleh Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu Indonesia harus tetap menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri dengan tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, saling menghargai antara hak dan kewajiban. Untuk itu, Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua yaitu mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga yaitu mengadakan reformasi lembaga-lembaga dengan menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu menguatkan kepercayaan masyarakat dengan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima yaitu menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam adalah menguatkan posisi Indonesia dalam kancah percaturan politik internasional.
Selanjutnya yang kedua itu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebelum menyentuh di bidang politik, sebenarnya globalisasi ini telah terjadi pada bidang ekonomi sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith pada abad ke-15 dengan melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak atau beraktivitas di dalam kegiatan perdagangan ke berbagai negara. Dan pada abad ke-20, paham liberal ini lebih dianut oleh negara-negara maju. Tetapi akan kenyataannya globalisasi perekonomian ini hanya mampu dikendalikan oleh negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang tidak diberi ruang dan kesempatan dalam menguatkan ekonomi. Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu senjata ampuh dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi dan menguatkan kemandirian bangsa kita. Ada pula program kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Yang pertama yaitu sistem ekonomi ini mampu menguatkan produksi domestik dalam negeri. Yang kedua yaitu petani diprioritaskan utama karena mata pencaharian bangsa Indonesia ini mayoritas bermata pencaharian petani. Yang ketiga yaitu industri-industri haruslah berasal dari dalam negeri. Yang keempat yaitu tidak terlalu tergantung dalam badan-badan multilateral seperti WHO ataupun Bank Dunia. Dan yang terakhir adalah Indonesia harus mampu menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju. Tiga yaitu strategi dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang harus diperhatikan perubahan yang terjadi, terutama sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan, salah satunya yang memegang peranan penting adalah teknologi dan kebudayaan. Pengaruh dari luar harus diperhatikan seperti hal-hal yang tidak menguntungkan dan hal-hal yang membahayakan kelangsungan kebudayaan nasional. Indonesia harus waspada kemungkinan ada kesengajaan pihak luar yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya ini, maka diperlukannya keseimbangan dan keselarasan yang fundamental dengan menggunakan ajaran Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan manusia ataupun masyarakat, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kesadaran akan perlunya keselarasan dan keseimbangan akan menimbulkan toleransi yang tinggi dan mewujudkan bangsa yang berbineka dan bertekad untuk menjadi satu. Yang kedua yaitu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer akan sangat bahaya jika tidak diatasi. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dalam mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer, yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran umum tentang strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dengan menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dan keamanan bersifat semesta ini bercirikan yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu adanya orientasi pertahanan dan keamanan Indonesia diabdikan oleh untuk kepentingan rakyat. Yang kedua yaitu kesemestaan, yaitu sumber daya nasional didaya gunakan upaya bagi pertahanan. Yang ketiga yaitu kewilayahan, gelar kekuatan pertahanan menyebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Selain itu ada pula ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Oleh karena itu diperlukan kekuatan pertahanan, terutama TNI harus disiapkan dalam operasi militer selain perang dalam mengatasi ancaman non-tradisional ini. Pengerahan TNI ini berdasarkan keputusan politik pemerintah. Nah teman-teman, sampai di sini pembahasan materi kita mengenai kasus-kasus ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengatasi integrasi nasional ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita coba untuk mengidentifikasi perilaku masyarakat yang ada dalam tempat tinggal kita untuk mendukung upaya mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.